Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Hamidah dari kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 1 Nguntoro Nadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat aktivitas fisik secara teratur. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kesehatan pribadi. Yang pertama, pola aktivitas fisik setiap hari. Mengapa aktivitas fisik itu penting? Aktivitas fisik dapat membuat otot bergerak dan denyut nadi meningkat sehingga oksigen dapat disalurkan ke seluruh tubuh. Jarang berolahraga dapat membuat distribusi oksigen ke seluruh tubuh terganggu. Akibatnya dapat menyebabkan tubuh atau badan terasa pegal-pegal atau kaku. Ada beberapa tingkatan aktivitas fisik. Yang pertama, aktivitas ringan. Yang kedua, aktivitas sedang. Yang ketiga, aktivitas berat. Aktivitas ringan adalah aktivitas yang memerlukan sedikit tenaga dan tidak mengalami perubahan pernapasan. Contohnya, berjalan kaki, berdandan, dan mencuci piring. Aktivitas sedang adalah aktivitas yang memerlukan tenaga intens atau terus-menerus. Contohnya, berlari kecil, bermain musik, dan lain-lain. Sedangkan aktivitas berat adalah aktivitas yang berhubungan dengan olahraga dan membuat keringat. Contohnya, bela diri, sepak bola, dan lari. Manfaat dari aktivitas fisik secara teratur adalah mengontrol berat badan, meningkatkan semangat, dan memperbaiki suasana hati atau mengurangi stres, meningkatkan energi, memperbaiki kualitas tidur, memperlancar sistem reproduksi, menyenangkan, mengurangi resiko penyakit kronis, meningkatkan kebugaran, menyehatkan jantung dan pembuluh darah, meningkatkan ketahanan fisik, mencegah gangguan metabolisme, membuat awet muda, meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh, menurunkan resiko diabetes, mengurangi resiko kanker, mengurangi resiko osteoporosis dan memperkuat tulang, meningkatkan kesehatan psikologis, dan meningkatkan kesehatan otak. Aktivitas fisik atau olahraga yang benar adalah 1. Cek denyut nadi setiap bangun tidur. Denyut nadi yang normal adalah 60 kali per menit. Yang kedua, apa yang kita rasakan setelah bangun tidur? Jika badan Anda terasa sakit atau pegal-pegal, berarti ada yang salah. Yang terakhir, lakukan pengecekan tekanan darah dan suhu tubuh secara rutin. Porsi aktivitas fisik secara teratur. Misalnya, Anda berjalan kaki selama 10 menit 3 kali dalam sehari dan 5 hari dalam seminggu untuk mengurangi resiko pengembangan penyakit sedang atau berat. Penyakit kronis yang bisa muncul disebabkan kurang aktivitas fisik adalah tekanan darah tinggi, sindrom metabolik, masalah kesehatan tulang dan otot, beresiko terkena kanker ganas, sakit jantung, obesitas, diabetes tipe 2, dan depresi. Pola dan kebiasaan makan. Pola makan adalah cara yang ditempuh seseorang atau sekelompok orang untuk memilih makanan dan mengonsumsinya sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologis, psikologis, budaya, dan sosial.
Ada 3 komponen penting dalam pola makan. Yang pertama, jenis makanan. Yang kedua, frekuensi makanan. Yang ketiga, jumlah makanan. Jenis makanan berhubungan dengan 5 macam zat gizi yang antara lain adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Frekuensi makanan adalah jumlah makan dalam sehari-hari, baik kualitatif maupun kuantitatif. Jumlah makanan yang kita makan harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Pola istirahat itu misalnya tidur. Cara meningkatkan tidur adalah waktu tidur yang dianggap baik adalah 7-8 jam. Cara terbaik untuk meningkatkan tidur adalah berolahraga secara teratur. Selanjutnya, jangan menyatukan ruang tidur dengan ruang kerja ataupun ruang belajar. Pilih waktu yang tepat untuk tidur dan bangun di pagi hari. Aturlah kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas kalian sehari-hari. Hindarilah makan terlalu malam. Hindarilah alkohol. Hindari bekerja terlalu berat. Akhiri hari dengan santai. Lakukan jalan-jalan di waktu senggang. Baringkan tubuh di tempat yang nyaman. Lakukan mandi air hangat bukan air panas. Ruang tidur haruslah sejuk. Pastikan cukup mengkonsumsi kalsium dan lakukan latihan-latihan penenang untuk menenangkan pikiran. Penyakit adalah suatu keadaan atau tidak normal dari tubuh yang menyebabkan ketidaknyamanan terhadap orang yang dipengaruhinya. Penyakit dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah penyakit menular, kedua penyakit tidak menular, dan yang ketiga penyakit kronis. Contoh penyakit menular adalah batuk rejan, cacar air, dan demam berdarah. Contoh penyakit tidak menular adalah sariawan dan sakit perut. Sedangkan contoh penyakit kronis adalah AIDS, serangan jantung, kanker, dan stroke. Kebiasaan buruk bagi kesehatan adalah merokok dan hidup dengan perokok. Waktu untuk tidur tidak cukup. Mengkonsumsi alkohol. Memiliki teman dan kebiasaan yang buruk. Malas untuk berolahraga. Bekerja ketika sakit. Stres dan depresi. Tidur mendengkur. Kurang bersantai. Tidak percaya pada diri sendiri dan rendah diri. Mengabaikan rasa sakit. Berlama-lama menonton TV dan minum minuman berkarbonasi. Aktivitas pembelajaran, merencanakan program aktivitas fisik teratur. Melakukan perencanaan aktivitas fisik atau berolahraga menggunakan prinsip frekuensi, intensitas, time, dan tipe atau FITT. Frekuensi aktivitas pada olahraga yang tepat adalah 3-5 kali dalam setiap minggu. Intensitasnya 60-80%. Waktunya yang ideal adalah 25-45 menit tanpa henti. Tipenya dapat disesuaikan. Jika contohnya untuk latihan otot adalah sit up maupun push up. Contoh program latihan aktivitas jasmani adalah frekuensi latihannya 3 kali. Intensitasnya 60-80% dikalikan 200 sama dengan 120-160
denyut per menit. Waktunya adalah sore pada pukul 4-5. Tipenya contohnya lari pelan atau jogging. Mengatur perencanaan pola makan dengan menghitung kebutuhan kalori tubuh kita. Yang pertama, pola makan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan tubuh. Rumusnya AMB sama dengan 0,9 kakal dikali berat badan dalam kilogram dikali 24 jam. Yang kedua, hitunglah kebutuhan energi harian. Yang ketiga, contoh menghitung kalori sebagai peserta didik dengan aktivitas ringan. Yang keempat, hitunglah kebutuhan kalori kalian dalam sehari dengan menggunakan rumus di atas bersama guru ataupun teman kalian. Mengatur perencanaan pola istirahat. Caranya adalah cobalah buat jadwal kegiatan sehari-hari kalian mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Yang kedua, aturlah waktu istirahat kalian. Yang ketiga, patuhilah semua kegiatan harian kalian. Yang keempat, diskusikanlah hasil pembuatan kegiatan harian kalian. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.